Berarti posko-posko mudik ini segera juga akan diberdayakan di seluruh kawasan PPK, Pak ya? Iya, jadi dari 20 PPK yang fisik itu semua memang kami diinstruksikan oleh Jakarta, dalam hal ini Direktur Jenderal Bina Marga, untuk memasang posko jalur lebaran. Nah, sekarang untuk konteks jalur lebaran yang kita coba maksimalkan dulu, yang penting dia bisa fungsional dulu, masyarakat bisa mudik lah, walaupun mungkin tidak dalam nyaman yang sepermanennya kan, tapi minimal tidak ini. Itu yang kita coba maksimalkan. Berarti posko-posko mudik ini segera juga akan diberdayakan di seluruh kawasan PPK, Pak ya? Iya, jadi dari 20 PPK yang fisik itu semua memang kami diinstruksikan oleh Jakarta, dalam hal ini Direktur Jenderal Bina Marga, untuk memasang posko jalur lebaran, termasuk di lokasi Bahodopi. Lokasi Bahodopi. Ini luar biasa ini Pak Kabala ini. Dan saya juga baru tahu ini rekan-rekan podcast, Pak Kabala ini ternyata orang asli daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Pak ya. Ya, yang kembali ulang di Sulawesi Tengah, Pak. Ya. Sudah tepat kurang lebih 9 bulan, Pak, menjabat. Dan ya, kadang yang lebih paham itu orang asli daerah nih, Pak, kalau kita. Iya, jadi memang benar Pak Andre, saya lahir besar di Palu, tapi kalau orang tua justru sebenarnya orang Morowali juga. Orang Morowali. Bapak orang Bungku. Jadi sebenarnya ya, insya Allah lah kita coba ini untuk bagaimana terus itu menjadi atensi kita juga untuk kawasan, bagaimana fungsi pelayanan jalan nasional di kawasan-kawasan industri. Amin. Tambang. Pak Kabalai, terkait dengan kritikan. Apakah Balai Jalan Nasional tersebut itu menerima setiap kritikan-kritikan yang muncul dari rekan-rekan pers juga ada, dari sosial media juga ada, Pak. Bagaimana Bapak menanggapi dinamika kritikan-kritikan yang pasca Bapak baru pindah itu luar biasa, Pak, kritikannya ya, sangat serangannya, Pak. Bagaimana Bapak menanggapi kritikan-kritikan membangun tersebut? Ya, baik, makasih Pak Andre. Kalau saya sih menganggap kritikan itu adalah bagian dari kontrol sosial, kan? Iya, betul. Dan kita perlu itu. Kami di institusi BPJN sebenarnya perlu itu, Pak. Karena tidak semua bisa juga kita jangkau di lapangan. Dari sisi, walaupun kita punya hierarki ke bawah kan, dari Kabalai, Kasih, Kasatkar, PPK, Penilik. Tapi kan ada hal-hal yang biasanya kita tidak bisa cover secara jam per jam misalnya di lapangan. Apalagi dengan zaman saat ini media sosial yang betul-betul ini kan. Jadi menurut saya kritikan yang sifatnya kita konstruktif ya, sifatnya kita konstruktif, kita mau saling kontrol, tidak ada masalah bagi saya sebenarnya. Dan itu bahkan banyak ya, seperti Pak Andri bilang di awal-awal itu banyak sekali pertama masuk. Termasuk saya ya. Iya, saya positif saja Pak. Iya Pak. Sepanjang itu memang terkait dengan kinerja kami dalam melayani masyarakat, ya kita kan tujuannya sama, mau melayani masyarakat, mau membangun Sulawesi Tengah ini kan. Kemarin biasa saya lihat, oh ya, sampaikan naik ke Satker, coba lihat, coba cek, kayak gitu kan. Ini ternyata ada kerusakan ini di lapangan. Iya. Cuma ya biasa juga kan kadang saya melihat ya kadang mungkin, tapi mudah-mudahan tidak. Kadang juga lain. Kadang ada juga yang keluar dari fungsi kontrolnya mungkin ya, atau secara keluar dari bahwa ini adalah tugas-tugas jurnalis. Ya mohon maaf kalau yang begitu ya, saya pertama masuk saya sudah sampaikan ke teman-teman PPK, tidak ada yang blokir nomor wartawan. Tidak ada yang misalnya ya itu tadi memblok atau dan sebagainya. Jawab di kesempatan pertama. Itu harus dijawab. Tapi kalau berulang dan sama tendensius, ya mohon maaf Andre, biasa kami sudah tidak jawab. Karena saya dan teman-teman dan tim di BPJN itu berpikir
ya sudahlah kita fokus saja kerja. Kalau memang Siap. ada salah kita perbaiki. Ya, Ya itu hanya bisa dijawab dengan perbaikan. perbaikan. Itu prinsipnya. Ya, Kira-kira apalagi kan, gitu. Tapi tidak sama sekali kami itu bukan berarti tidak menjawab dalam konteks kita Tidak mau subjektif dengan seseorang. Iya, Siap. atau anti kritik. Nah, anti kritik. itu ruangan saya itu terbuka 1 kali jam kerja ya. 1 kali jam kerja, dan itu kenyataan. Iya. Saya keluar pasca dari ketemu sama Pak Kabalai di depan Iya. pintu, ternyata ada wartawan lagi yang Iya. sudah menunggu, teman-teman wartawan. Artinya di sini dinilai bahwa Iya. Pak Kabalai ini menjalin komunikasi yang Iya. cukup baik dengan teman-teman rekan-rekan pers yang ada di Sulawesi Tengah, Pak. Iya. Pak Kabalai, di tahun 2005 kemarin Iya. banyak pekerjaan-pekerjaan yang strategis nasional, Pak, Iya. yang cukup sangat membanggakan, Pak. Awal tahun 2026 kemarin bisa melihat daripada dampak daripada pekerjaan dilaksanakan oleh BPJN, ya, BPJN Sulawesi Tengah itu sendiri, dan kita bisa melihat bahwa kawasan Jembatan 4 Palu, Pak, sekarang itu menjadi kawasan primadona untuk khusus daerah di Provinsi Sulawesi Tengah. Bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut, Pak? Ya, jadi benar Pak Andre. Itu tadi saya bilang, mungkin BPJN ini kan kami dari secara lingkup penanganan luas wilayah, Luas, sangat luas sekali, Pak. Kemudian ada kemarin tugas dan tanggung jawab rehab rekon yang melekat juga di BPJN yang dibiayai oleh JICA terhadap paket-paket rehab rekon yang bersumber dari JICA, IRSL, loan IRSL. Itu alhamdulillah memang karena juga sebelumnya saya berasal dari sini, dari BPJN juga, ya sempat ikuti juga dari awal kan ada beberapa paket pekerjaan, kurang lebih kita 14 paket, kemudian sempat keluar dulu ditugaskan ke Sulawesi Barat 1,5 tahun kurang lebih, balik lagi masih dapat juga penyelesaian juga IRSL beberapa paket termasuk Palu 4. Palu 4 saya sempat masuk di penyelesaian operate ya, patung kuda. Jadi memang alhamdulillah kalau sampai dengan hari ini kan tersisa kurang lebih sisa 1 paket saja sebenarnya yang melengkapi di jembatan Palu 4, proteksi sisi sana, sisi lerenya kan, sisi itu yang tapi akan berakhir juga di 13 ini sesuai kontraknya. Jadi memang ketika masuk itu saya berpikir harus segerakan. Ini harus harapan masyarakat kan, bagaimana menanti-nantikan bagaimana fungsionalnya jembatan ini, dan kemudian 2 operate dan jalan pendekat yang sisi lere dan sisi patung kuda. Nah, itu yang kita menjadi target waktu itu. Saya secara pribadi saya berpikir ini harus cepat kita fungsikan. Nah, makanya ketika itu kami langsung koordinasi sama pimpinan, mohon arahan gimana terkait dengan open traffic. Saya sih melihatnya masih dalam konteks open traffic waktu itu. Karena kalau mungkin tidak dulu di ranah peresmian, karena peresmian kan waktu itu masih ada paket yang lagi jalan. Sehingga bagaimana open traffic saja dulu, masyarakat sudah bisa menikmati. Alhamdulillah kan arahan pimpinan bahwa ya silakan aja sepanjang semua ketentuannya sudah memenuhi kan. Sebenarnya kan ada juga satu yang ditunggu-tunggu waktu itu, kenapa sudah selesai patung kuda, kemudian cumi-cumi, jembatan juga sudah. Ya, kami masih menunggu sebenarnya sertifikat layak fungsi struktur dari jembatan itu sendiri. Dan sampai sekarang ini sudah ada. Februari tanggal 7 kalau nggak salah itu keluar di tanda tangan Pak Menteri. Nah, setelah itu baru kita laksanakan open traffic. Artinya secara uji laik dan fungsi dan struktur itu sudah terpenuhi sebenarnya untuk kita.